A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Syahid, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur. Walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil, Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid berontak. Gelora jiwa muda Raden Syahid seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang. Semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Walau Raden Syahid putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahaminya pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamar sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Syahid mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget, bercampur girang, menerima rejeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rejeki itu. Sebabnya Raden Syahid melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rejeki yang seakan turun dari langit itu.
Penjaga gudang kadipaten juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit. Soalnya, makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang kadipaten. Dugaannya benar. Ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikannya. Pencuri itu, dia hampir tak percaya. Pencuri itu adalah Raden Syahid, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta, ia tak berani. Khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Syahid tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal diketahui. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Syahid dibawa ke hadapan ayahnya, Adipati Wilatikta. Marah melihat perbuatan anaknya itu. Raden Syahid tidak menjawab untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Syahid harus mendapat hukuman. Karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya. Maka dia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari. Tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Syahid atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang, sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Syahid selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat kadipaten yang curang. Harta hasil rampokan itu pun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Tapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Syahid menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin rampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Syahid. Bahkan
juga mengenakan topeng seperti topeng Raden Said juga. Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan salat Isya mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa, sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis itu. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin perampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul berlalu-lalu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui orang banyak. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Raden Said yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini juga naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergilah dari Kadipaten Tuban ini. Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi. Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Sang adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati.
hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasaulan. Adik Raden Said itu berjiwa bersih, luhur, dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Dewi Rasaulan sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.